Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena berbagi itu ibadah, berbagi itu adalah indah. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit berbeda, yaitu kita akan mengejar target karena besok pagi sudah mulai yaitu sesi pertama UP ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang kedua yaitu pada hari Minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian UP pada hari Sabtu besok, semoga lancar dan bisa mendapat nilai yang terbaik ya dan lulus amin ya robbal alamin. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu bisa mempelajari yaitu dari Edukasi Official. Pada kali ini saya akan memberikan yaitu soal-soal yang keluar di UP baik dari Sabtu atau hari Minggu. Nah, di sini langsung saya buat jawabannya Bapak Ibu ya supaya untuk mempercepat karena kita mengejar target Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah contoh penerapan teori konstruktivistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, ingat kata kuncinya Bapak Ibu di sini apa? Yaitu ini Bapak Ibu kata kuncinya ya, yaitu kata kuncinya adalah konstruktivistik Bapak Ibu. Jadi kalau kata kuncinya konstruktivistik, maka itu artinya adalah membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Jadi konstruksi adalah yaitu pengetahuan baru Bapak Ibu ya. Berarti di sini jawabannya adalah pengetahuan baru Bapak Ibu. Oke. Silakan, maka jawabannya tepat adalah yang A, yaitu membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Kalau kata kuncinya yaitu konstruktivistik Bapak Ibu. Lanjut, nomor 2. Bapak Ibu, contoh penerapan teori humanistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, di sini jawabannya adalah menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Artinya humanistik itu adalah di sini keingintahuan siswa ya untuk membantu mereka mengekspresikan gagasannya Bapak Ibu. Lanjut, nomor 3 Bapak Ibu ya, nomor 3. Contoh penerapan teori kognitivistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, sini jawabannya adalah C, memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kata kuncinya yaitu sini kognitivistik atau kognitif. Maka kognitif itu adalah yaitu pembelajaran yang memahami perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Lanjut, nomor 4 Bapak Ibu. Menurut Habermas, tipe belajar seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial, ya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik, serta kegiatan ini dapat berinteraksi yang harmonis antar sesama manusia. Bidang ilmu berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, dan antropologi dan semacamnya merupakan tipe belajar yaitu practical learning ya, practical learning Bapak Ibu, yaitu ilmu berhubungan tentang sosial. Kata kuncinya sini yaitu Bapak Ibu ya, ilmu ini kata kuncinya yaitu ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, itu disebut dengan tipe belajar practical learning Bapak Ibu. Lanjut, nomor 5. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah yaitu A. Penilaian kinerja. Kata kuncinya mana Bapak Ibu? Yaitu di sini ada yaitu lembar daftar checklist. Berarti kalau lembar daftar checklist itu disebut dengan yaitu jenis penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Lanjut, nomor 6. Sebagai siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu perhatikan jawabannya adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Di sini kata kuncinya Bapak Ibu yaitu guru memberikan soal kepada siswa namun materi tersebut dia belum dipelajari oleh siswa Bapak Ibu ya di sini. Oke, kata kuncinya adalah materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Artinya
guru tersebut membuat soal itu tidak berdasarkan yaitu indikator, Bapak Ibu. Maka jawaban tepat adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Nomor 7. Dalam menyusun modul, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Jadi pembelajaran fokus dalam satu media tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa ciri khas modul adalah yaitu C, stand alone. Ya. Karena ciri khas modul adalah yang C, yaitu stand alone. Nomor 8. Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dan materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah, ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah rumusan masalah dalam PTK. Rumusan masalah dalam PTK itu apa Bapak Ibu? Yaitu di sini jawabannya adalah C. Apakah menggunakan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kitab-kitab Nabi? Karena rumusan masalah itu adalah mengacu pada untuk meningkatkan kemampuan, ya. Ada kata sini meningkatkan. Maka jawaban nomor 8 adalah C, Bapak Ibu. Nomor 9. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkan suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah, ingat, di sini adalah pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu jawabannya C, yaitu produk dapat terwujud nyata maupun tidak nyata Bapak Ibu, atau tidak berbentuk fisik, ya. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang menghasilkan produk baik bisa berbentuk nyata maupun tidak berbentuk nyata atau fisik Bapak Ibu, ya. Itu macam seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Kita akhir Bapak Ibu. Nomor 10. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami. Dengan cermat adalah di sini prosedur. Kata kuncinya di sini adalah membuat model kelinci menggunakan teknik origami. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Ini melalui demonstrasi, ya, siswa mampu menjelaskan cara membuat. Berarti itu berdasarkan yaitu prosedur, Bapak Ibu. Nomor 11. Guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali, ingat Bapak Ibu, kecuali, yaitu A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Ya, di sini kata kuncinya yaitu guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal, namun yang kecuali Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu? Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Karena di sini adalah waktu yang telah ditentukan Bapak Ibu. Lanjut, nomor 12. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Sibernetik itu adalah teori belajar yang berhubungan dengan teknologi Bapak Ibu. Di sini kan ada yaitu kata kuncinya yaitu jaringan atau online Bapak Ibu, ya. Di sini ada kemajuan teknologi Bapak Ibu. Lanjut. 13. Struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode demonstrasi. Ya, karena kata kuncinya itu prosedur fisik. Maka demonstrasi jawabannya Bapak Ibu. Lanjut, nomor 14. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun modul ajar kurikulum Merdeka adalah, ingat, yaitu langkah utama sebelum guru menyusun modul ajar. Apa langkah pertama?
yaitu D. Melakukan analisis kompetensi dan lingkup materi atau konten Bapak Ibu ya. Itu langkah pertama untuk menyusun modul. Lanjut, nomor 15. Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri. Kegiatan yang dilakukan adalah, jawabannya adalah C, yaitu meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Di sini kan mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Maka jawaban yang tepat adalah C ya. Karena penilaian sikap itu adalah kegiatan yang dilakukan adalah apa? Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan di masing-masing diri siswa Bapak Ibu. Maka jawaban tepat adalah yang D Bapak Ibu ya. Oke, nomor 16. Upaya guru dalam memberikan ketepatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami paling optimal adalah dengan cara, ingat sini yaitu merefleksikan, kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu merefleksikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran bermakna. Ya, kata kuncinya di sini adalah merefleksikan pengalaman belajar. Berarti guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu ya. Nomor 17. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah, yaitu C, problem solving. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan masalah Bapak Ibu ya, problem solving. Lanjut. 18. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memilih beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah, ingat kata kuncinya adalah mempertimbangkan media yang akan digunakan itu apa, gitu ya. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah, yaitu yang pertama tujuan. Yang A Bapak Ibu ya, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Jadi pertimbangan kita memilih media pembelajaran adalah ini Bapak Ibu ya, dari tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Nomor 19. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi di sini adalah ya, ingat di sini adalah mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media itu adalah merupakan dalam pembelajaran adalah berfungsi untuk dapat digunakan sebagai pembawa pesan ya dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 20. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan apresiasi dan selera masyarakat yang memerlukan penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah yang A, yaitu menetapkan spesifikasi, kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Jadi di sini kata kuncinya sudah ada Bapak Ibu, yaitu spesifikasi dan kualifikasi hasil. Maka kita menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Oke, Bapak Ibu, ya semoga bermanfaat. Yaitu pembahasan kali ini. Ya, mohon maaf karena emang sengaja kita agak percepat Bapak Ibu ya untuk mencapai target supaya Bapak Ibu bisa berhasil menjawab soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Damn.